Dalam sejarah Indonesia yang gemilang, terdapat dua sosok pahlawan yang tak terpisahkan, Soekarno dan Hatta. Namun, di balik kebesaran nama mereka, banyak orang belum mengetahui bagaimana awal keduanya bertemu. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas awal pertemuan dua bapak proklamator kemerdekaan bangsa. Yuk, simak videonya. Di masa sebelum sejarah menyatukan mereka, Soekarno dan Hatta menjalani kehidupan yang seakan-akan berada di dua kutub yang berbeda. Akan tetapi, keduanya tak terhindarkan menuju satu titik temu. Soekarno yang dibesarkan dengan semangat perlawanan yang membara, tumbuh menjadi pemuda dengan suara yang mampu mengugah jiwa-jiwa yang tertindas. Di belahan dunia yang lain, Hatta menapaki jalur yang lebih tenang namun tak kalah dalam, menyelami pemikiran-pemikiran besar tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Sebelum kita mendalami pertemuan bersejarah antara Soekarno dan Hatta, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi dan perjalanan hidup mereka sebelum mereka dipertemukan. Pada tahun 1930, Soekarno, pemimpin muda yang penuh semangat, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun setelah sebelumnya ditahan tanpa persidangan selama 8 bulan di penjara Benci. Penangkapannya terjadi di kota Solo pada 9 Desember 1929 seusai menghadiri rapat umum yang penuh dengan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menuduhnya terlibat dalam organisasi yang dianggap berbahaya, sebuah kelompok yang dituduh berupaya meruntuhkan kekuasaan kolonial. Dengan dakwaan yang berat, Soekarno kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin, tempat ia menjalani hukuman sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Setelah 2 tahun menjalani masa tahanan yang penuh dengan cobaan dan tantangan, akhirnya kebebasan menyapa Soekarno pada tanggal 31 Desember 1931. Momen ini menjadi titik balik penting dalam hidupnya, ketika pintu penjara yang selama ini mengurungnya terbuka, memberi jalan bagi seorang pemimpin besar untuk kembali ke panggung perjuangan. Hari itu bukan hanya akhir dari penahanan, tapi juga awal dari babak baru dalam perjalanan Soekarno menuju kemerdekaan Indonesia. Sebelum takdir mempertemukan Bung Hatta dengan Bung Karno, ia sudah terlibat aktif dalam Indische Vereniging, sebuah organisasi yang berjuang keras untuk mewujudkan identitas bangsa yang merdeka. Salah satu perjuangan utamanya adalah memperkenalkan dan mengokohkan nama Indonesia sebagai identitas yang sesungguhnya, menggantikan istilah Hindia Belanda yang menandakan penjajahan. Dalam berbagai kesempatan, Bung Hatta tanpa lelah menuntut agar kata Indonesia digunakan, mengobarkan semangat kebangsaan di tengah penjajahan, dan menanamkan rasa bangga akan tanah air kepada para pemuda yang mendengar seruannya. Selama 11 tahun, Muhammad Attar, yang kelak dikenal sebagai Bung Hatta, menempuh pendidikan di negeri Belanda, mengasah intelektualnya di Pusat Ilmu Pengetahuan Dunia. Pada tanggal 5 Juli 1932, ia akhirnya dinyatakan lulus sebagai seorang sarjana ekonomi, sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan dirinya, tapi juga menjadi modal besar bagi perjuangan bangsa. Seminggu kemudian, dengan penuh tekad, Bung Hatta kembali ke tanah air, membawa serta 16 peti besi yang syarat dengan buku-buku, simbol dari pengetahuan dan wawasan yang siap ia sumbangkan untuk kemerdekaan Indonesia. Pertemuan pertama antara dua tokoh besar pergerakan kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta, terjadi di Bandung pada tahun 1932. Ini adalah momen bersejarah yang mempertemukan dua pemikir revolusioner dalam satu panggung perjuangan. Bung Hatta baru saja kembali ke tanah air setelah menyelesaikan pendidikannya dan melepaskan jabatannya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, organisasi yang ia pimpin dengan penuh semangat selama di Belanda. Di sisi lain, Bung Karno baru saja keluar dari penjara Sukamiskin, di mana ia menjalani hukuman 4 tahun karena perlawanan giginya terhadap penjajahan. Haji Usman, seorang kerabat jauh Bung Hatta, merasa ada sesuatu yang penting harus terjadi. Ia mengingatkan Hatta tentang pentingnya bertemu dengan Soekarno, tokoh pergerakan yang namanya kian berkibar.
Dengan dorongan itu, Bung Hatta memutuskan untuk melakukan perjalanannya ke Bandung. Mereka berdua berangkat dari Jakarta sekitar pukul 2 siang, melalui rute Karawang dan Cikampek. Perjalanan penuh harapan itu membawa mereka tiba di Bandung pada pukul 5 sore. Setelah singgah di penginapan dan menitipkan koper, keduanya langsung menuju rumah Soekarno di Astana Anyar. Namun sayang, Soekarno tidak berada di tempat. Hatta pun meninggalkan pesan dan mereka kembali ke penginapan dengan perasaan yang campur aduk. Perjumpaan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya terjadi sekitar pukul 9 malam di sebuah hotel di Jalan Pos Timur. Soekarno datang bersama Maskun, sementara Hatta ditemani Haji Usman. Mungkin karena kehadiran Haji Usman yang dianggap sebagai orang luar partai, perbincangan mereka dimulai dengan santai, ditemani secangkir teh dan kopi. Malam itu, kedua pemimpin besar ini berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Soekarno bercerita tentang masa-masa beratnya di penjara Sukamiskin, tempat ia menahan derita sebagai tahanan politik. Sementara itu, Hatta mengisahkan tentang pemeriksaan ketat yang ia alami saat membawa pulang buku-buku dari Belanda setibanya di Tanjung Priok, Jakarta. Pertemuan pertama yang bersejarah ini meski singkat meninggalkan kesan yang mendalam. Menurut Maskun, percakapan antara Hatta dan Soekarno berakhir sekitar pukul 10 malam. Namun dampaknya akan terasa jauh lebih lama, menandai awal dari kolaborasi yang kelak akan mengubah nasib bangsa. Dalam gemuruh perjuangan bangsa, pertemuan pertama antara Bung Karno dan Bung Hatta menjadi titik tolak yang menandai awal dari babak baru sejarah Indonesia. Dua pemimpin besar ini yang dipertemukan oleh takdir dan semangat juang yang sama, menyatukan visi dan tekad untuk membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Soekarno dengan api revolusinya dan Hatta dengan kecerdasan serta ketenangannya membentuk duet yang tak tergoyahkan. Dan disinilah kita berdiri sekarang, dalam bayang-bayang perjuangan mereka, menikmati kemerdekaan yang mereka impikan dan wujudkan. Sejarah mencatatnya, dan kita sebagai bangsa tak akan pernah melupakannya. Mari kita terus menghidupkan semangat juang mereka dalam setiap langkah, menuju masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.